Kata Allah di hadis qudsi, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Apapun yang diminta. Saking pentingnya rahasia ini, Nabi Zakaria sampai memanfaatkan situasi ini. Pernah berdoa kepada Allah minta diberi keturunan. Diberi keturunan. Bahkan istrinya divonis monopos dan mandul secara medis. Para ulama ahli syariat yang paham hukum, yang khasyah hubungannya dengan Allah, seperti diisyaratkan di pertengahan ayat ke-28 dalam surah Fatir yang tadi saya sebutkan, mereka semua berijma' sepakat bahwa annal basmalatal waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin, bahwa surah di An-Naml itu yang mengandung kalimat lengkap Bismillahirrahmanirrahim itu disepakati termasuk bagian dari surah An-Naml itu. Letaknya di ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahu mukhtalafu, namun demikian mereka berbeda pandangan. Hal hiya ayatun minal Fatihati, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian yang terhubung dengan Al-Fatihah secara langsung, atau ayat yang berdiri sendiri tapi kemudian disertakan bacaannya dalam Al-Fatihah. Wa min awwali kulli suratin amla, atau juga bahkan termasuk bagian dari setiap surah. Kalau bagian dari setiap surah, maka dampak kepada bacaannya seperti apa? Kalau bukan bagian dari setiap surah, maka bagaimana cara membacanya? Ala aqwalin adidah, pada beberapa pandangan. Dan pandangan ini, ingat, kalau ulama memberi pandangan, maka bukan pendapat pribadi, tapi ada dalil-dalil yang memberikan isyarat, yang bersumber dalil ini baik dari Al-Quran sendiri ataupun petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Nah, bagaimana pandangan-pandangan itu, seperti apa kemudian dampak hukumnya, ini yang coba kita akan detilkan. Sebelum masuk kepada detil ini, saya berikan gambaran dasar dulu. Ini kerangka berfikirnya seperti ini, sampai muncul beberapa pandangan berikut. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan dengan baik, bahwa sekarang belum ada spidol. Tuh, saya perhatikan tuh, di meja tidak ada. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan, belum ada spidol. Yang ada penghapus. Baik. Bismillah. Ini orang yang bawa spidolnya. Jazakallah khair. Baik. Kalau kita perhatikan, sudah ada. Fokus sini. Jadi saat mula surah Al-Fatihah diturunkan, seperti saya sampaikan di awal jumpa kita dalam membahas surah ini, ya, ulama sepakat, ijma', ya, mayoritas ulama jumhur bahwa Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Bahkan nanti bacaan ini menyertai bacaan dalam solat. Sedangkan solat pertama diperintahkan itu di periode Mekah sebelum hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Madinah. Di setahun sebelum hijrah, Nabi berusia 52 tahun, menerima perintah Isra dan Mi'raj, sepulang dari situ ada perintah salat. Nah, Al-Fatihah termasuk bacaan yang utama dibaca dalam salat itu. Bahkan ada kalimat Nabi yang kita bahas di pertemuan lalu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salatnya tidak sah bila ada seorang salat sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Karena itu gambaran dari mayoritas ulama, ketika Al-Fatihah menjadi bagian dari syarat sahnya salat, bahkan rukun dimasukkan dalam salat, maka ketika salat dimulai pun Al-Fatihah sudah ada. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Fatihah di awal-awal masa salat Nabi ini, itu rata-rata menyampaikan tanpa basmalah. Dimulai dari Alhamdulillah. Bahkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagian nanti ada dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu ketika menyampaikan hadis qudsi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Allah azza wa jalla, yang qasamtu shalah baini wa baina abdi. Ya, kata Allah di hadis qudsi, saya bagi salat jadi dua bagian. Ada hakku terhadap hambaku dan ada hak hambaku dariku. Hak Allah, kewajiban kita kepada Allah, ya, dan hak kita, kewajiban Allah kepada kita. Qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, kewajibannya kepadaku, maka aku berikan apapun yang dia minta sebagai bagian dari haknya.
Apapun yang dia minta. Nah, ternyata yang paling mengejutkan kalimatnya apa? Belum selesai hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba membaca dengan benar dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukankah alhamdulillahi rabbil alamin ini kalimat pembuka dalam Al-Fatihah? Dalam konteks salat maksud saya. Ya, jadi hadis awal-awal ini itu tidak menyertakan bismillah. Semua alhamdulillah. Ya, karena itulah kemudian ketika ada sahabat sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, maka mereka membuka dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sahabat ini riwayatkan hadis-hadis yang ketika di awal bismillah belum turun. Jadi ketika sholat di belakang Nabi yang dibacakan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani abdi. Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin qala Allah azza wa jalla majadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar bacaan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salatnya benar. Dari takbir, iftitah, al-Fatihah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah di hadis qudsi, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Apapun yang diminta, aku kabulkan kata Allah. Makanya ada rahasia dalam berdiri. Yang saking pentingnya rahasia ini, Nabi Zakaria sampai memanfaatkan situasi ini. Nabi Zakaria, seperti pernah saya sampaikan pertemuan lalu, pernah berdoa kepada Allah minta diberi keturunan. Diberi keturunan, bahkan istrinya divonis monopos dan mandul secara medis. Minta dalam sholat, dalam berdiri. Meminta, nah kita umat Nabi Muhammad sebelum sholat diminta oleh Allah, kamu benar sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang kamu minta aku berikan. Saya tanya pada anda, saat anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, posisinya ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud, berdiri. Nah, alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukankah bagian dari Al-Fatihah? Karena itu hadis-hadis awal yang berbicara tentang Al-Fatihah itu dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin sampai dengan walad dhalin. Lalu tibalah masa ketika ada si kecil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat junior yang sejak kecil didekatkan oleh ayahandanya Abbas. Abbas itu pengusaha yang kemudian pembebas riba pertama, dibebaskan riba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, hilangkan riba. Orang pertama yang dihilangkan beban riba Abbas, ribanya Abbas. Maka bisnis tanpa riba, malah bertambah hartanya, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Abbas ini pengusaha, cuman punya visi akhirat. Jadi dia itu berusaha untuk beribadah supaya bisa zakat, bisa infak, bisa bantu dalam dakwah. Ya, nyaman juga hidupnya. Ya, rumah nyaman, tinggal nyaman, dan hebatnya masih punya keluangan waktu untuk belajar dengan Nabi. Paman Nabi, orang kaya, pengusaha sukses, masih bisa ngaji. Antap paman Nabi bukan. Ya, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat bukan. Anda sesukses apa sih? Sesibuk apa sih? Sampai nggak punya kesempatan untuk ngaji. Bahkan masih hafal 200 hadis. Masih hafal 200 hadis. Padahal akhir pekan ngaji, hafal 200 hadis. Saat tak mampu pun untuk hadir di majlis Nabi, anaknya diinvestasikan. Bapaknya nggak hafal Quran, anak mesti hafal. Bapak nggak tahu hadisnya, anak mesti tahu. Disimpan di majlis Nabi. Karena sering disimpan, anak itu dekat dengan Nabi. Anak yang didekatkan pada ulama, maka hadirlah bagian-bagian dari wanginya ulama. Cintanya kepada majlis, cintanya belajar. Demikian. Anda dekatkan anak dengan tayo, hafalnya tayo. Oh tayo, oh tayo. Anda dekatkan anak itu dengan Quran, dia hafalnya Quran. Dekatkan dengan doa, hafalnya doa. Maka ketika didekatkan dengan Nabi, senang dengan Nabi. Main ke rumah bibinya Nabi Maimunah, kan? Maka ponakan juga didoakan oleh Nabi. Ini doa, ini bu, pak, ini bisa kita praktekkan. Saya sering diajarkan doa ini. Ya. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agama dan ajarkan ia ta'wil. Bagaimana memahami sesuatu yang sulit dalam agama. Tumbuh berkembang anak ini, yang paling dahsyat teman-teman sekalian, anak ini kemudian ketika Nabi meninggal usianya baru 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan punya gelar Turjumanul Quran. Ini visi, saya ingin sampaikan, jangan vonis diri kita. Tapi kita mesti punya perwakilan di akhirat sebagai kebanggaan. Anda sibuk silahkan, tapi jadikan kesibukan itu sebagai sesuatu untuk melahirkan nilai. Kalau Anda belum hafal Quran, cita-cita anak saya mesti hafal. Anak belum hafal, cucu saya mesti hafal.
Siapkan yang jadi kebanggaan kita di hari kiamat nanti. Kalau dunia selesai, Anda meninggal, udah selesai. Cuman selesai sampai depan pemakaman, tuntas selesai. Tapi di akhirat, kalau Anda punya kebanggaan, selamanya abadi Anda bangga. Demi Allah saya katakan, mulai dari sekarang. Kalau tidak nanti terlambat, Anda wafat, kesempatan habis, selesai. Maka anak ini punya kepekaan. Dia bertanya pada Rasulullah kemudian, ya Rasulullah, nanti banyak ayat turun diantaranya, beberapa, itu karena pertanyaan si kecil Ibnu Abbas. Seperti tentang hilal. Ya, Quran surah kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Itu karena Ibnu Abbas. Nah, bismillah pun awalnya itu bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini surat sudah banyak turun. Tapi kelihatannya seperti tidak ada pemisah. Belum adakah dari Allah ayat yang turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Aku khawatir nanti di masa depan orang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya. Karena saat turun, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Nyambung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya, selesai. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau tidak ada pemisahnya Rasulullah, aku khawatir diduga nanti ke depan ini dianggap nyambung Al-Ikhlas, nyambung ke Al-Falaq, nyambung ke An-Nas. Maka ketika bertanya seperti itulah kemudian karena hak prerogatif Quran firman Allah, maka seketika turunlah kemudian firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang seringkali menyertai surah, seperti saat turunnya surah Al-Kautsar. Nabi sedang diam, tiba-tiba senyum dan ketawa bahagia. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bima ma'na man ladzi adhakaka?" Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau gembira begini, tertawa? Kata Rasulullah, barusan turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Di sejak peristiwa turunnya bismillah itu, Nabi seringkali dapat turun wahyu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Nah, sejak peristiwa turun itu, Nabi membaca Al-Fatihah itu seringkali dengan beberapa ragam cara. Kadang dibaca dengan bismillahnya kencang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang seperti di awal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kata Abu Hurairah, pernah rakaat pertama jahar, kencang, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya tidak dibaca sama sekali. Dari sini, mengacu pada kebiasaan Nabi membaca ini dan keterangan tentang tadi, maka para ulama melihat, mengamati dan menyimpulkan ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi perbedaan ini tetap mengacu kepada dalil-dalil tadi. Jadi bukan pendapat pribadi. Jelas? Mengacu pada keterangan Nabi tadi, begini cara baca Al-Fatihah dan mereka konsisten dengan apa yang mereka pahami dari dalil tadi. Paham sampai di sini? Nah, sekarang bagaimana pandangan itu yang dimaksudkan? Siapa saja tokohnya? Apa dalilnya? Dengan pemahaman ini kita bisa yakin, oh ini karena ini dalilnya, saya pilih yang ini, silahkan. Kalau Anda pilih yang ini karena dalilnya menurut saya lebih enak nih, kuat, mau pilih ini, silahkan. Jadi apapun yang Anda pilih nanti, baik silent, kencang, ataupun tidak sama sekali, semuanya Anda paham, bisa pilih berdasar dalil yang jelas, argumentasinya tegas, dan tahu dari sumber mana sampai terhubung kepada Rasulullah SAW. Jelas? Yang salah yang tidak sholat. Paham di sini?